Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ya. Jadi untuk analisa saham mingguan untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBRI. Jadi BBRI minggu lalu dia setelah naik tinggi minggu sebelumnya ya. Jadi minggu lalu dia masih testing area resistennya 4460 ya. Jadi 2 minggu sebelumnya dia ditutup di bawahnya 4460, dia masih testing. Memang dia sudah berhasil naik ya 4470 high-nya minggu lalu. Nah, tapi sayangnya penutupan ditutup di bawahnya. Jadi ini masih testing area resistennya 4460 ya. Support terdekatnya sudah saya gambarkan di 4340 di sini ya garisnya ya. Jadi selama di atasnya 4340 sebenarnya untuk BBRI ini konsolidasi masih cukup wajar ya, atau sideways-nya masih cukup wajar di jalur uptrend-nya. Jadi ini cenderungan testingnya untuk minggu ini masih kecenderungan bergeraknya di area 4340 sampai 4460. Jadi saran saya kalau yang sudah punya pasang aja trailing stop. Kemudian yang belum punya kalau mau buy ada dua pilihan. Buy on weakness sebelumnya saya sarankan di 4200 ya, tapi kalau nggak dikasih kita bisa buy on weakness di area terdekatnya sekitar 4340. Artinya kalau dia koreksi kemudian rebound di atas 4340 kita buy ya, seperti itu ya. Itu untuk buy on weakness. Buy-nya bertahap aja, nanti kalau naik lagi ditambah lagi, naik lagi tambah lagi seperti itu ya. Jadi boleh kelipatan Rp50 atau setiap kelipatan Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up seperti itu ya. Terserah diatur masing-masing ya, sesuai dengan risiko profil masing-masing. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, saran saya sekaligus tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 4470 ya. Di sini memang garis saya di 4460 tapi ada high sebelumnya ya, untuk high minggu lalu di 4470. Jadi bagi yang mau buy high sell higher atau yang mau tambah lagi kalau masih hold ya, naik ke atas 4470 silakan tambah lagi. Kemudian kalau breakout ke atas 4550, target price berikutnya di sekitar area 4780. Jadi saya sudah gambarkan kurang lebih ya. Ini 4780 saya gambarkan areanya kurang lebih kalau mundur jauh ke belakang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kurang lebih sekitar area ini ya, resistennya ini ya. 4780, tapi saya paskan yang terakhir di sini aja ya, high-nya di 4760. Sebelumnya kan dia right issue ya, jadi saya agak ke bawah 4750 lah ya supaya mudah mengingatnya ya. Jadi target price-nya berikutnya masih memungkinkan di 4750. Itu untuk BBRI ya. Jadi selama dia masih bertahan di atasnya 4460, menurut saya sih masih ada harapan. Jadi ini kan masih di bawahnya. Tunggu aja buy-nya kalau sudah naik ke atas 4470 kita buy. Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4550 kita tambah lagi atau average up. Itu untuk yang weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Kemudian untuk daily chart-nya saya sudah gambarkan di sini ya. Memang di sini saya sebutkan sebelumnya 4360 ya. Kurang lebih area supportnya ya. Kalau turun di bawahnya lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun di bawahnya 4280 jual dulu semuanya. Nah kalau yang sudah jual sebagian, kalau mau buyback, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 4470 atau ikutin garis saya 4460 ya, tambah lagi atau buyback ya. Yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up, naik lagi ke atas 4550 yang mana adalah swing high di sini ya. Kalau berhasil naik ke atasnya, target berikutnya adalah 4600 dan 4750. Itu untuk BBRI. Memang dia setelah naik tinggi dia cenderung konsolidasi ya. Area buy weakness saran saya sih tunggu aja di area sekitar 4280 ya, kurang lebih di sekitar sini ya. Kalau mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 4460 kita tambah lagi, breakout ke atas 4550 kita tambah lagi ya, average up ya. Jadi targetnya masih sama 4600 dan 4750. Yang perlu diperhatikan adalah 4280 ya. Kalau dia turun di bawahnya 4280, saran saya lebih baik jual dulu semuanya karena dia ada kecenderungan balik lagi testing area supportnya sekitar 4000 sampai dengan 4110 ya di sini ya. Ini kurang lebih untuk BBRI. Berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Ini grafik mingguannya untuk Bank Mandiri. Jadi minggu lalu dia penutupan bagus ya. Dia ditutup higher low, higher high, dan higher close ya. Seperti itu untuk BMRI. Jadi ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Supportnya 7700. Resisten terdekatnya di 8050 dan 8175. Yang sudah punya boleh masih hold ya. Pasang aja trailing stopnya. Yang belum punya kalau mau buy sekarang boleh saja tapi bertahap aja ya.
boleh pakai acuan setiap kelipatan 50 kita tambah lagi atau average up atau setiap kelipatan 100 rupiah ya. Target terdekatnya dia akan menguji level resistance sekitar 8050 dan 8175 itu untuk BMRI ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang jauh ke belakang ya, ini di tahun sekitar 2019an ya, itu 8175 di sekitar area sini. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8175, dia masih bisa naik lagi Pak Sunar, masih bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini paling tidak ya 8600 ya, kurang lebih di area sini ya. Jadi untuk BMRI ini masih ada kemungkinan naik, masih ada ya, sejauh ini masih cukup bagus. Yang misalnya mau buy on weakness nggak berani buy sekarang ya, tunggu aja kalau dia koreksi lagi turun di bawah 7700, kalau berhasil rebound atau mantul baru kita buy, atau tunggu di area sekitar 7450 sampai dengan 7500 ya. Itu area buy on weakness-nya kalau nggak mau buy sekarang ya. Jadi tunggu koreksi, kalau rebound baru kita buy. Seperti ini kasusnya ya, dia breakout, kemudian tunggu koreksi. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7450 dan 7500 ya, kita bisa tambah lagi atau average up ya, atau buy ya, seperti itu ya. Jadi buy on weakness-nya seperti itu, naik lagi kita tambah lagi atau average up. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BMRI. Ini untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily-nya saya sudah gambarkan garis-garisnya. Di sini yang sudah punya memang saya sudah sebutkan pasang trailing stop-nya di 7775 dan 7500. Jadi kalau sudah jual sebagian, kalau mau buyback tunggu sekalian kalau dia breakout ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 8000, silakan buyback ya, yang sudah kena trailing stop ya kalau mau trading buy ya, karena uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi naik ke atas 8000 kita boleh buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up ya. Targetnya masih sama di 8500. Nah, yang perlu diperhatikan adalah 7500. Kalau dia gagal di bawahnya 7500, ada kemungkinan dia akan testing lagi area supportnya di 7225 dan 7000 ya. Jadi stop loss-nya di 7500 kalau trading ya, maksimum ya di sana. Terdekatnya memang trading stop-nya di 7775. Yang sudah kena jual sebagian, kalau mau buyback ya tunggu di area buy weakness. Saya gambarkan buy weakness sekitar 7225 sampai 7350 ya, yang saya kotain ya. Jadi dia kalau koreksi di bawah 7350 atau di bawah 7225, kita belinya kalau dia sudah mulai rebound atau mantul ke atas 7225 atau ke atas 7350 kita buy ya. Naik ke atas 7500 tambah lagi, naik ke atas 7775 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kita pakai sistem average up. Kalau turun jangan di average down ya. Seperti itu ya, pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia berhasil naik lagi kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu. Memang sebelumnya ada pertanyaan Pak Sunar, kalau di average up berarti average-nya naik dong gitu ya. Berarti resikonya lebih tinggi. Ya memang, tapi kalau sahamnya dalam posisi uptrend, kalau kita tambah lagi atau average up, walaupun nilai average kita tinggi tapi dia masih bisa naik lagi, maka profit kita dalam rupiahnya ya, itu dia akan meningkat ya, karena kita menambah posisi ya, seperti itu ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Belinya bertahap aja. Kalau nggak mau takut ya, tunggu aja buy weakness di area 7225 dan 7350. Itu kurang lebih untuk BMRI. Berikutnya untuk BBNI, Bank Negara Indonesia. Jadi ini adalah weekly chart-nya atau grafik mingguannya. Sebelumnya sudah saya bahas ya di analisa saham mingguannya. Jadi yang lagi menonton mencatat ya, ini targetnya sudah tercapai 7950 ya. Dan dia ditutup di atasnya 7950, tutup di high-nya 7975. Jadi untuk BBNI ini dia masih ada peluang untuk target berikutnya di 8650. Yang belum punya mau buy sekarang boleh ya, tapi belinya bertahap aja. Nanti kalau naik ke atas setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, kalau mau tambah lagi atau average up kita tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap, target price-nya di 8650 dan 9450. Kalau kita bicara mengenai pattern di sini ya, ada chart pattern namanya rounding bottom di sini ya. Jadi kalau kita ukur kedalamannya dengan ketinggiannya, itu target price-nya masih memungkinkan di 8650. Ini untuk grafik mingguannya ya. Jadi chart pattern rounding bottom ini pernah dibahas di bukunya Thomas Bulkowski ya, Getting Started in Chart Patterns. Itu bagus ya, kalau mau baca silakan. Dia target price-nya sekitar 8650. Jadi ini rounding bottom ya. Perlu diingat sebelumnya saya pernah baca ya, atau pernah nonton ya di YouTube ya, ada salah satu yang bikin video katanya kalau rounding bottom itu harus di bottom, enggak ya, atau harus di dasar ya, enggak ya. Jadi rounding bottom, dia disebut rounding bottom karena dia itu roundingnya di bawah gitu ya. Jadi rounding itu kan ada dua, kalau seperti ini rounding bottom ya kan. Tapi kalau seperti ini, kalau gambarnya seperti ini ya,
seperti ini rounding top ya. Jadi kalau ini rounding bottom, ini rounding top ya. Jadi bukan berarti kalau rounding bottom dia harus di bawah atau di bottom, enggak ya. Jangan salah paham. Jadi bisa terjadi di mana aja walaupun di atas bisa ya. Jadi kalau dia breakout bagus ya untuk buy atau average up ya seperti itu ya. Jadi uptrendnya sejauh ini masih bagus. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kemudian untuk daily chartnya di sini yang nggak berani buy sekarang karena ini kan di area resisten. Tapi kita ya kalau bicara mengenai analisa teknikal kita jangan takut terhadap resisten. Kalau resisten itu sedang berada di resisten bukan berarti dia pasti turun, enggak ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya dan bertahan di atasnya ya 7950 ini ya garis saya. Dia target berikutnya di 8450 dan 9000. Itu saya ambil dari kalau kita mundur jauh ke belakang ya. Ini kurang lebih sekitar mundurnya jauh banget ya. Ini sekitar di sini ya sekitar 2019 ya. Ketika dia turun dari atas ya, dia berhasil berusaha untuk rebound tapi dia gagal ya. Kemudian turun lagi. Jadi itu adalah resistennya 8450. Ini juga area dari supportnya sebelumnya. Ketika dia dari bawah naik kemudian koreksi, selama dia bertahan di atas 8450 dia masih cenderung bisa breakout lagi ke atas 9000 ya. Seperti itu ya. Jadi ini kurang lebih garis-garisnya target price-nya ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di manakah kita pasang trailing stop, di manakah kita pasang stop loss ya, di manakah kita average up atau tambah lagi atau buy up ya istilahnya ya, kalau dia berhasil naik lagi. Kalau yang mau buy high sell higher, buy sekarang boleh tapi bertahap aja. Kalau nggak berani, tunggu buy on weakness di sekitar area 7400 atau terdekatnya di 7575. Artinya buy on weakness kalau dia turun di bawahnya 7575, kalau dia berhasil rebound, berhasil kita buy ya. Jadi garis-garis yang di bawah ini fungsinya ganda ya. Kalau sudah punya itu acuan untuk trailing stop atau stop loss. Kalau belum punya, kalau dia koreksi kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya, kita boleh buy ya. Seperti itu ya. Ini saya kasih dua area 7400 dan 7250. Yang di bawah ini saya hapus saja ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 7250 sebaiknya jangan buy on weakness dulu, karena kalau dia turun di bawah 7250 dia ada kemungkinan bisa turun lagi sampai 6750 ya, seperti ini ya. Kurang lebih sekitar sini ya. Yang nggak pas ya. Karena sebelumnya di sini sekitar 6775 ya. Jadi kalau bicara mengenai analisa teknikal ya, market itu nggak harus selalu mengikuti analisa teknikal kita ya. Jadi jangan salah paham. Kalau garis-garisnya kok nggak pas Mas Sunar, ini low-nya di 6775. Ya kalau mau dipaskan ini low-nya dengan sebelumnya ya nanti garisnya terlalu banyak ya. Ya ini kurang lebih aja garis-garisnya ya. Sejauh ini sih cukup akurat ya bagi yang mengikuti saya. Dari awal ini profitnya untuk BBNI masih cukup bagus. Apalagi kalau tidak salah ya, katanya dia mau right issue ya di tahun ini. Tapi kapan nggak tahu. Mau diangkat sampai kapan kita nggak pernah tahu ya untuk BBNI ya. Mudah-mudahan aja masih bertahan kuat. Tapi saya sebutkan untuk BBNI ya. Kalau dia mulai turun, kita jangan sekali-sekali average down ya. Atau hold ya. Karena sebelumnya dia kalau sudah turun ya, dia turunnya juga bisa turunnya dalam dan lama ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat dari 10.000 dia sudah mulai turun ke bawah ya. Dia sudah cenderung mulai turun koreksi. Walaupun naik juga itu kesempatan jual. Walaupun mau invest ya kita tunggu di bawah ya. Nah tunggunya di mana? Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Seperti itu ya kurang lebihnya ya. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk BBTN. Kalau kita perhatikan BBTN ini dia sideways di area support resistennya 1660 dan 1880. Jadi dia masih testing resistance 1880 ya. Kalau yang sudah punya silakan hold, pasang aja trailing stopnya di low-nya minggu lalu 1740 ya. Mau buy sekarang boleh tapi bertahap aja. Nanti kalau naik ke atas 1880 kita tambah lagi, naik ke atas 2000 tambah lagi, target price-nya di 2180. Di sini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1880 ya. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja di 1660. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1660 seperti ini ya. Kemudian dia sudah berhasil rebound, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Jadi kalau belum rebound atau mantul ya kita jangan buy dulu ya, seperti itu ya. Kalau kita dalam arti kalau turun di bawah 1660 kalau kita langsung buy, ya kalau sudah terjadi rebound ya, ngomongnya gampang. Kalau dia turun lagi, karena sebelumnya di sini kalau dia testing area 1660 dia berusaha naik, dia gagal, dia turunnya lumayan dalam ya, seperti itu ya. Di sini juga dia turunnya 1560 dia testing ya ke 1500-an ya, 1505 barusan dia rebound ya. Jadi itu acuannya, garis-garisnya support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk hariannya, daily-nya yang belum punya silakan tunggu buy on weakness sekitar 1690 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1690 berhasil rebound barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy high sell higher naik ke atas 1815 kita buy ya.
Kemudian buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1835 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 1880 tambah lagi ya. Target price berikutnya di area sekitar 1945. Ini 1945 saya tarik dari mundur ke belakang ini ya. Ini sebelumnya dia naik, koreksi, naik ya. Ini kurang lebih resistennya. Jadi untuk BBTN ini daily-nya dia masih berusaha untuk naik ya. Gitu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau nggak berani buy sekarang, tunggu aja di area buy weakness ya. Ketika dia koreksi, kemudian rebound atau mantul, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul, ya kita jangan buy dulu ya. Ya seperti itu ya. Atau sekalian kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atas, ini kan swing high-nya di 1835 ya. Kalau yang mau buy silakan naik ke atas 1880 kita tambah lagi ya. Breakout ke atas 1945 boleh tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Arto. Arto sebelumnya minggu lalu sering saya bahas ya di analisa samarian ya. Analisa minggu cara saya sudah sebutkan juga ya. Jadi ini support resistennya untuk weekly-nya ya. Jadi naik ke atas 15.000 boleh buy ya, seperti itu ya untuk Arto, untuk support resistennya. Jadi target berikutnya masih tetap sama 16.800 dan 19.050. Ini garisnya untuk support resistennya untuk mingguan ya. Jadi agak berbeda dengan daily-nya. Selama di atas 15.000 dia masih cukup bagus ya. Stop loss maksimum ya pakai aja acuannya di low-nya minggu lalu di 13.750. Itu stop loss-nya maksimum ya kalau sudah punya ya. Kalau turun di bawahnya itu menurut saya sih lebih baik jual dulu karena kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, ini low-nya yang di sini ini kan 15.000, kemudian dia berusaha rebound, dia low-nya lagi lower low ya, low-nya lebih rendah ya 14.225, kemudian dia low-nya lebih rendah lagi 13.750. Jadi kalau turun di bawahnya 13.750 lebih baik jual dulu untuk Arto ya, stop loss maksimumnya di sana karena dia kalau turun di bawahnya itu bisa sampai target berikutnya dia akan menguji 11.900an kurang lebih ya. Itu untuk weekly supportnya dan resistennya. Kalau untuk daily chartnya sekilas saja ya karena saya sudah sering bahas ya. Ini memang masih downtrend, tapi sudah saya sebutkan ya analisa samarian juga sudah ada ya. Area buy on weakness saya sebutkan 16.000 dan 14.500. Artinya buy on weakness kalau dia koreksi kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Memang di sini kalau dia sudah koreksi kemudian dia rebound ya, mungkin ada yang sudah buy, tapi ini kan 16.875 adalah garis berikutnya resistennya ya. Jadi kalau dia gagal, harusnya sih sudah pasang trailing stop ya. Ya lumayan lah, untung tipis ya. Kalau dia turun lagi, lebih baik sih jual dulu. Kemudian saya sebutkan area buy on weakness sebelumnya 14.500. Itu yang di bawahnya lagi ya. Kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy, belinya bertahap, naik ke atas 15.000, tambah lagi, naik ke atas 15.500, tambah lagi. Ya seperti itu ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, ada dua pilihan. Tunggu buy on weakness di sekitar 14.500 ya. Jadi sama kayak gini ya. Kalau dia turun, kalau berhasil rebound, barusan kita buy, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 15.000 kita tambah lagi, naik ke atas 15.500 tambah lagi, atau kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 15.000, ini hanya di sini kan 15.675 ya. Jadi naik ke atas 15.675 boleh buy, naik ke atas 16.000 tambah lagi ya seperti itu. Jadi sistemnya itu bertahap aja buy-nya. Kenapa? Karena trennya di sini ya dia masih kecenderungan downtrend ya seperti itu ya. Walaupun kalau kita perhatikan jangka panjangnya memang uptrendnya untuk Arto ini masih cukup bagus ya, karena dia sebelumnya naiknya tinggi banget ya. Tapi kita perlu perhatikan juga kalau dia sudah naik tinggi, dia kalau sudah mulai koreksi dia turunnya juga bisa dalam ya seperti itu ya. Jadi seimbang ya kalau dikatakan seperti itulah ya. Jadi ini hati-hati aja, belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya seperti itu. Apakah ini akhir dari euforia bank digital untuk tahun 2022? Saya nggak bisa menjawab dengan pasti ya, karena dinamikanya kalau kita bilang untuk bank digital itu paling tidak ya, kalau kita mau tahu ini kan masih tergolong relatif baru ya, itu kan peraturannya juga masih baru, belum bertahun-tahun keluar ya. Jadi kedepannya bagaimana kita masih belum tahu ya seperti itu ya. Ya tunggu aja laporan keuangannya untuk full year-nya 2022 ini ya. Kalau misalnya untuk Arto ini dia memang yang terakhir kerugiannya dia membaik, harusnya sih untuk full year-nya dia sudah mulai positif ya. Tapi kita sih jangan terlalu yakin pasti 2022 juga dia bakalan bagus, belum tentu ya seperti itu ya. Karena bicara mengenai perbankan ini banyak faktor ya. Jadi bukan karena dia digital kemudian dia pasti untungnya banyak karena penghematan biaya dalam tanda petik ya. Ya kita nggak akan pernah tahu ya kedepannya seperti apa, karena kalau kita bicara mengenai bank itu kan untungannya dia dari selisih bunga simpanan nasabah dan selisih bunga kredit ya. Ya kalau kreditnya banyak macet ya dia resikonya juga kena pukul juga terhadap labanya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu pembahasannya.
untuk analisa saham mingguan, ini playlistnya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi ada beberapa saham, nanti di beberapa video lainnya ya untuk analisa saham mingguan. Kurang lebih cukup. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.